Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapal Nur Romansyah dari TKL 4. Kali ini saya bakal membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskan. Sumber tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Vanuatu. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat bagi lainnya. Oke, langsung saja. Teori pertama, teori Vaishya. Teori yang dikemukakan oleh N.C. Krom ini menyebutkan bahwa golongan Vaishya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagangan antara India dan Indonesia sudah langsung sejak abad di Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India. Para pedagang India pun sehingga beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung berpengaruh sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun ke masyarakat pribumi, dan para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya. Yang pertama adalah golongan Yusuf ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf awal, bagaimana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Veda. Kitab Veda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di posisi. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Dari Brahmana, teori ini dikemukakan oleh J.J. van der. Menurut sejarawan Belanda, ini masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan dan atau pemuka agama. Menurut para Brahmana, datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka, sehingga setara dengan raja-raja di India sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditulis
dari kerajaan Hindu, terutama di Nusantara, yaitu kerajaan Kutai. Maka agama Hindu disebutkan di sekitar abad 4 Masehi. Berdasarkan teori ini, yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sambungan, meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Buddha. Namun beberapa tantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan. Teori Satria didukung oleh David dan Busremes Chandra Majendra dan J.L. Holmes. Menurut teori ini, golongan Satria atau bangsawan lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori yang mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau, peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Terakhir, prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari golongan anggota golongan Satria tersebut, diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bahwa yang menunjukkan adanya eksploitasi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Teori harus balik. Teori ini dikemukakan oleh Bose dan Gerge, menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Belanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di ada orang-orang di Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajari yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses dan masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.